Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghabbarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fatahul Alimul Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'ul Basir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita di kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini tepatnya di tanggal 29 Muharram, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, yang mana pada hari ini walaupun hujan turun, alhamdulillah rasa syukur inilah, mudah-mudahan derasnya rasa syukur itu, dan mudah-mudahan dengan derasnya hujan inilah kita mendapatkan pahala sebanyak hujan yang turun pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam marilah juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di dalam surah Yunus, ya, fadilah Al-Qur'an ini di dalam surah Yunus ayat 57 sampai 58. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Di dalam surat An-Nahl ayat 102 di situ dikatakan, katakanlah Ruhul Kudus yaitu Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah kita sudah berserah diri kepada Allah? Orang-orang yang berserah diri kepada Allah ini, maka dia tidak akan pernah merasakan kecewa, tidak akan pernah merasakan sakit pada hatinya, dan tidak akan pernah merasakan dia lelah dalam beribadah kepada Allah. Inilah orang-orang yang berserah diri. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada lagi selain Al-Quran untuk penyuci diri kita, untuk menegakkan keimanan kita. Inilah Al-Quran. Tidak ada surat apapun yang seindah dari Al-Quran, dan tidak ada sesempurna apapun kitab selain Al-Quran. Jadi bagi kita yang tadi mencintai Al-Quran, insya Allah ya Bu ya, insya Allah Allah akan mudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Ikhlas, ini lagi tidak ikhlas, penuh dengan sakwa sangka. Ini Bu, membakar. La ilaha illallah. Kalau udah membakar habis, nggak ada sisa, tinggal debu saja. Nah inilah Bu, nanti kita pulang dalam keadaan mandul. Ini harus kita belajarlah untuk membersihkan hati. Walaupun memang hati itu terkadang pas datang sesuatu yang sulit untuk kita hindari, mungkin rasa sakit, kecewa ya Bu ya. Pertama apa yang dilakukan pas saat itu datang, serangan itu datang, apa yang bacalah Quran. Baca Quran ini akan terus penuh dengan kesungguh-sungguhan, penuh dengan kehati-hatian, penuh fokus kita Bu dengan itu. Nanti dengan sendirinya ibu sendiri nanti gini ya Bu ya, saya mau ajarkan ibu.
Pas ibu sedang membaca, ibu rekam suara ibu. Yang HP kan, rekam suara ibu di situ. Mungkin entah ibu baca surat Al-Baqarah, atau ibu baca surat Sabbihi, atau ibu inti apa saja ibu baca. Ibu rekam, setelah ibu rekam nanti kan Bu ya, baru ibu ulang-ulang. Kenapa? Pas ibu ulang-ulang, ibu lihat hurufnya. Waduh, saya salah nih di bagian ini. Akhirnya Allah sibukkan kita tentang itu. Allah akan sibukkan kita tentang itu. Tak peduli mau bagaimana kacau balaunya dunia ini, kita sibuk dengan itu. Ya Allah, kok rasanya sin saya masih kurang. Oh, qaf saya masih kurang. Oh, penyebutan kha saya masih kurang. Oh, ikhfa saya masih kurang. Oh, kita jadi disibukkan itu, Bu. Hebat kan? Jadi ya Allah, itu akan datang tuh rasa nikmat, rasa lezat. Nah, tuh. Lezat gitu kan. Rasa ini ketagihan gitu. Akhirnya Bu, kita sibuk dengan mengurusi rumah tangga. Setiap ada waktu kita dengar suara kita. Dan kita dengar, kita baca Bu, apa yang kita baca tadi. Oh, rupanya saya salah di bagian ini. Ini Bu, hebat Bu. Itulah Al-Quran. Masya Allah. Jadi itu pesan para guru-guru saya. Aisyah, sibukkan dengan Al-Quran para jamaahmu. Ya Allah, sibukkan dengan Al-Quran. Karena nanti dia akan hilang. Ya kan Bu ya? Hilang. Nanti hilangnya itu Bu ya, satu halaman, 2 halaman, terus hilang. Bagi orang yang membaca walaupun tak menghafal, di saat nanti Quran itu hilang, dia jadi menghafal Bu. Terhafal semuanya Bu, langsung cucu langsung itu. Langsung Bu. Kok jadi bisa terhafal? Karena sudah hilang. Itulah Allah Bu. Makanya ya Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Bukan manusia yang menjaga, Allah yang menjaganya. Jadi kalau nanti sudah hilang bagaimana? Maka orang yang sering membacanya, maka itu akan diberikan mukjizat oleh Allah. Dia bisa menjadi menghafal. Sudah hafal, itu dia lebih senang, dia itu dilihat. Ya, ibu lah, udah cantik, pakaian rapi, suami nggak lihat, sakit hati nggak? Walaupun kita tidur sama dia loh. Walaupun kita sudah puluhan tahun sama dia, punya anak, punya cucu gitu, tapi kita nggak pernah dilihat dia. Kira-kira sakit hati nggak? Begitulah Quran Bu. Kita sudah baca, ya, kita sudah hafal, kita tak pernah lagi lihat dia. Ini, maka kata Quran, tidak akan pernah engkau mendapat rahmatku, tidak akan pernah engkau mendapat syafaatku, tidak akan pernah engkau hadir, tidak pernah akan aku hadir di dalam mendampingimu, mulai dari engkau di barzah sampailah engkau nanti masuk ke dalam jurang api neraka. Tunggu. Tapi beda dengan orang yang terus sungguh-sungguh membacanya Bu. Kalau setiap kali baca Quran, kata kepada Allah, ya Allah gitu. Bukan karena rasa cintaku kepada bacaan Quran ini, dan bukan karena cinta Quran ini kepada diriku ya Allah. Jadi saling mencintai Bu. Kok udah saling mencintai Bu, nanti Ibu akan ketagihan. Kok nanti itu Allah akan mulai Bu memperbaiki. Dari segi pandangan diperbaiki oleh Allah, pendengaran diperbaiki oleh Allah. Pandangan ini diperbaikinya dengan senantiasa indah melihat orang-orang yang membaca Al-Quran. Sementara melihat pandangan kita ini ya Bu, yang melihat indah sekali. Kalau membukanya itu ada rasa rindu, rasa ingin lagi gitu. Tak jumpa dalam satu jam lah mungkin ya Bu ya, kok rasanya ya Allah seperti berjalan ayat-ayat itu di dalam pikiran kita, di dalam akal kita ya Bu ya. Terus berpikir, ya itu tadi berjalan seayat. Masya Allah Ibu. Makanya ayo terus semangat ya. Abu Dzar radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Abah, olehmu membaca Al-Quran dan mengingati Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya dengan begitu kamu akan disebut-sebut, diingat di langit dan menjadi cahaya bagimu di bumi. Tunggu. Di sini bukan dikatakan orang yang hafal ya Bu ya, tidak. Bukan dikatakan di sini orang yang lancar membaca, tidak. Bacalah, tuh. Bacalah. Bukan kata Allah lancarkanlah, hafallah, nggak ada. Tapi bacalah gitu. Bacalah secara istiqomah. Karena ini Quran yang suka dibaca berulang-ulang, khatam ulang. Karena dalam setiap satu khatam Quran
itu akan ada ilmu, Bu. Ibu akan ada lagi mencari sesuatu seperti ada sesuatunya lagi dalam Al-Quran ini. Sudah dihatamkan lahat kita. Kira-kira siapa yang turun? Tak ada yang siapa berani yang turun. Kata Quran begini, ternyata pas kita wafat itu Quran itu ada di atas kepala kita, di sebelah kanan. Dia duduk, Bu, mendampingi kita. Apa katanya kepada kita? Tenang, kau tidak akan sendirian. Ya Allah, saya rindu, Bu, yang begitu, Bu. Ya, terus terang, tenang, kau tidak akan sendirian. Aku ada di sampingmu. Maka kita akan tersenyum, Ibu. Setelah itu nanti pas kita mau diangkat, mau dimandikan, dia tetap ada di atas kepala kita. Dan kita akan menoleh, melihatnya. Tidak mengapa, aku tidak jauh darimu. Ya Allah, Bu, suami kita tidak kemana-mana kan? Mungkin anak kita pun tak kemana-mana, tapi dia terus dan terus. Ya Allah, sampai nanti kita pas dikafani, dia tetap tersenyum memandang kita. Apa katanya? Jangan khawatir, tak perlu takut, ada aku. Itulah Ibu, yang waktu di dunia kita malas membacanya mungkin ya Bu ya, mungkin terpaksa, mungkin juga kita katakan, susahnya lah belajar baca Quran ini ya. Kenapa nggak kayak ibu yang tuh bacanya bagus? Aku pingin seperti itu. Karena dirasa suaranya nggak bagus, setelah itu dirasa tersendat-sendat, akhirnya dia malas. Malas lah baca Quran lah. Udahlah aku denger aja. Ada tuh yang begitu tuh. Malas dia baca Quran. Padahal dia tidak tahu dengan dia tadi misalnya gitu ya, tersendat-sendat misalnya kan begitu ya Bu ya. Payah dia gitu, dia nggak sadar kalau yang tersendat-sendat itulah nanti yang menemani dia gitu. Nih aku yang kau baca dengan susah, aku yang baca di saat kau lapang, aku yang kau baca di saat kau marah, aku yang kau baca di saat kau malas, tapi kau berjuang untuk membacaku. Aku ada di sampingmu. Lihatlah suamimu, kita pandang Bu, suami kita mana-mana. Kita pandang anak kita, mana siapa yang tahan Bu, walaupun anak kita duduk di situ kan Bu ya, menemani kita. Enggak, tapi dia sesaat pun tidak mau meninggalkan kita. Ya Allah, waktu kita pas diangkat Bu ya, naik di atas keranda, dia ada di samping kita. Kita dalam keadaan ketakutan, aku mau dibawa kemana? Tenang, aku ada di sampingmu. Karena begini Bu, orang yang mau dibawa ke barzah itu sesungguhnya dia menjerit-jerit ketakutan. Yang dengar tuh hewan, kecuali jin ya Bu ya. Jin tidak mendengar, tapi hewan, seluruh hewan dan tumbuh-tumbuhan mendengar. Kucing, ayam, bahkan mohon maaf, gunggung itu ya Bu ya, itu pun mendengar, semua mendengar. Bahkan mereka pas mendengar itu ketakutan, mendengar jeritan suara mayit yang tidak mau dibawa ke tempat terakhirnya itu. Ya Allah. Tapi kalau si pembaca Quran, bukan si penghafal ya Bu, si pembaca Quran yang cinta dengan Quran, yang dia terus berjuang walaupun memang suara dia tidak bagus, bacaan dia tersendat-sendat, sampai dia wafat, dia terus didampingi sama Quran itu. Pas dimasukkan ke liang lahat, kita katakan, aku tidak mau di sini. Apa? Aku turun bersamamu. Turun Ibu, ya Allah. Pas ditutup, begitu gelapnya, tak mengapa, aku ada di sampingmu. Dikasihnya kita Bu ketenangan. Di saat kita sudah dibaringi, sudah pergilah semuanya, suami kita, anak kita, sahabat kita, kan Bu ya, saudara kita, semua sudah pergi meninggalkan kita. Tinggal kita sendirian. Apa jawab dia? Tidak, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, walaupun sesaat pun. Pasti saat terdengarlah malaikat Munkar dan Nakir hendak bertanya, siapakah mereka? Apa jawabnya? Tak mengapa, aku tetap ada di sampingmu. Pas datang malaikat itu dilihat oleh malaikat, Bu, siapa kau? Apa jawabnya? Aku Quran yang senantiasa dibacanya. Aduh, saya nggak bisa bayangkan kalau begitu. Terus terang aja Bu, aku Quran yang sering dibacanya. Makanya Bu ya, ya Allah bimbing, ya Allah bagaimana sih mencintai Quran ini gitu. Minta Bu jalannya sama Allah. Tolong ya Allah, bantu ya Allah, aku ingin mencintainya gitu. Bantu ya Allah, nanti itu udah datang tuh rasa cinta. Setiap lihat Quran tuh rasanya sejuk gitu. Ya, lihat Quran sejuk. Setelah itu pas dibukanya itu rasanya tercurah semuanya Bu, unek-unek yang ada di hatinya. Sebaik pas dia buka, lezatnya dia rasa Bu. Hilang semuanya rasa lelahnya,
hilang hiruk pikuknya dunia, hilang ujian-ujian yang ada sedang dihadapi gitu. Dengan membaca Al-Quranmu dibukanya, Masya Allah, la ilaha illallah, begitu. Masya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari ya, radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, limau yang manis. Masya Allah. Bahwa baunya harum katanya, baunya harum dan rasanya manis. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak mempunyai bau harum tetapi rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihan, baunya harum tetapi rasanya pahit. Ini Bu, para orang munafik ya. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti buah hanzalah, tidak mempunyai bau harum dan rasanya pahit. Jadi Quran ini pun dikategorikan orang-orang yang bagaimana, kan gitu. Ada orang munafik baca Quran kan Bu ya? Ada. Ada orang sombong baca Quran? Ada. Jadi kalau sudah Quran ini yang kita bawa, maka terapkanlah dia di kehidupan kita sehari-hari. Tuh. Quran katakan rendahlah hati, rendah hati. Quran katakan janganlah sombong, jangan sombong. Kan gitu ya Bu. Nah ini nih, karena begini Bu, iblis itu pandai Quran, baca Quran Bu, lebih pintar dari kita, lebih cerdas dari kita Bu. Itulah iblis gitu. Jadi makanya, tapi karena dia durhaka kepada Allah, dia sombong kepada Allah kan Bu ya, maka itu tidak menyelamatkannya. Nah hati-hati juga dengan kita. Jadi kalau kita tadi yang memang, makanya minta pada Allah, bukakan hati kita untuk mencintai Quran. Jadi kalau kita sudah mencintainya, pasti kita akan jaga ya Bu. Jangan sampai ada kata-kata percuma kau ngaji tiap hari. Tuh sakit juga hati kita dengarnya kan. Percuma ngaji tiap hari. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Mari kita berdoa, kita tutup pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sempurnalah hari ini. Dengan doa kita tutup, mudah-mudahan pahalanya. Mudah-mudahan sempurnalah ya Bu ya. Dengan doa kita tutup pengajian kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.